guys, ini Vicky Bani. Jadi videonya hari ini destur karena banyak banget dari kalian yang request. Tapi sebenarnya meja aku tuh nggak estetik banget. Cuman aku tuh selalu memikirkan kemudahan aku saat journaling. Nah videonya akan panjang banget karena aku juga akan tunjukin beberapa koleksi stationery aku. Sekarang langsung aja kita mulai ya. Yang pertama ini mejanya, meja kecil, jadi ini tuh tingginya cuma 40 cm karena aku suka duduk di lantai. Dan dia itu meja kaca yang aku lapisin pakai kain putih polos. Nah, tepat di depanku ini rak washi tape yang aku bikin pakai caranya Milky Sakura. Nanti aku akan taruh link videonya di bawah ya. Jadi ini adalah semua koleksi washi tape aku. Emang aku taruh di sini semua karena lebih gampang aja kalau aku mau pakai. Jadi tinggal ambil. Terus ini tuh aku bikinnya ukurannya emang lebih besar. Jadi kalau misalnya nanti aku beli baru, aku nggak perlu cari tempat lagi. Terus yang atas sendiri itu stiker box ya. Sekarang kita pindah ke bagian kanan. Di sini ada laci kecil. Jadi yang paling bawah aku taruh memo paper sama sticky note. Ini yang aku dapat dari penpal aku. Jadi ini yang temanya lebih yang lucu karena yang vintage ada di tempat lain. Terus atasnya di sini tempat taruh washi samples. Jadi ini washi samples juga dari penpal aku. Aku taruh sini biar lebih gampang kalau mau pakai. Terus atasnya lagi di sini memo paper yang aku print sendiri. Ada yang dari penpal juga. Terus ini sih kebanyakan aku print sendiri. Jadi kalau misalnya aku mau pakai atau aku mau kasih ke penpal. Dan yang terakhir di atas sendiri ini tuh isinya K-pop Polaroid. Ini aku printnya dulu banget di Shopee. Nanti aku akan taruh linknya di bawah aja. Karena ini tempatnya murah banget menurut aku. Dan ini tuh custom sesuai keinginan kita ya. Jadi nanti kalian tinggal cek linknya di bawah aja. Terus kalau kita pindah lagi ke bagian kanan, di sini ada bunga. Jadi ini yang dikasih CC aku waktu aku 5.000 subscribers. Terus ada 2 tempat sampah mini, ini aku dapat dari hadiah ulang tahun dari temen. Terus yang di bagian atas ini ada beberapa kertas. Di bawah meja aku taruh 2 kotak. Kotak yang pertama isinya kertas-kertas bekas atau sisa yang masih bisa dipakai. Terus kotak yang kedua ini isinya surat-surat dari penpal aku. Jadi aku kelompokin per orang itu aku tali satu-satu. Jadi biar lebih rapi dan lebih gampang carinya. Sekarang kita pindah dulu ke bagian yang kiri. Di atas ada boneka Brown dan Connie hadiah ulang tahun. Terus di yang pertama ini ada kotak-kotak, aku akan jelasin. Nah, kotak yang pertama ini tuh isinya barang-barang dari Blume Binu. Jadi ini yang tumbler sticker set. Nanti aku akan taruh linknya di bawah aja karena aku udah haul semuanya ini. Jadi aku taruh di kotak khusus karena ini banyak banget. Kotak yang selanjutnya ini tuh isinya freebies atau ekstra dari penpal atau dari pembelian barang K-pop aku. Selanjutnya kita pindah ke bagian yang bawah. Jadi ini lebih ke kertas-kertas sama alat tulis. Dan di sebelah kirinya ada meja kerja aku yang aku juga tutupin pakai kain putih. Dan di sini isinya ada kertas sketchbook, terus ada kertas HVS atau A4. Terus ada kertas Samson, juga ada kertas stiker. Jadi di sini lebih ke tempatnya kertas-kertas dan ada map ini. Map ini isinya juga kertas-kertas, jadi semua HVS warna yang aku punya. Karena aku kan suka bikin lettering itu di kertas lain, terus aku potong dan aku tempel ke jurnal aku. Sekarang kita pindah ke laci ini. Jadi yang pertama di sini aku taruh semua Crayola Super Tips karena ini isinya banyak banget. Terus yang kedua di sini adalah koleksi brush pen aku. Jadi karena aku jarang banget beli satu set, itulah kenapa aku langsung jadiin satu aja. Terus bagian bawahnya ini lebih random, jadi isinya ballpoint, Sakura jelly roll, terus juga ada drawing pen dan sebagainya. Intinya aku tuh lebih mementingkan kemudahan aku mau ambil ya. Terus bagian bawahnya ini adalah aksesoris yang biasa aku pakai buat foto. Di bawah sendiri ada beberapa kotak yang aku akan jelasin di meja.
Jadi kotak yang pertama ini tuh isinya pita-pita. Karena aku juga suka art and craft atau bikin scrapbook gitu, makanya aku punya banyak pita. Terus untuk kotak yang kedua, jadi ini kotak bekas kue gitu. Dan di sini aku taruh semua kertas lipat aku, karena aku sering banget dulu beli kertas lipat yang motif-motif. Tapi sekarang aku udah jarang pakai sebenarnya. Jadi aku masukin di sini aja dan aku taruh di bawah tadi. Terakhir ini ada kotak, ini kotak paling berat. Jadi isinya itu macam-macam. Yang pertama itu ada foto-foto NCT yang dulu aku print sendiri. Jadi dulu tuh aku suka print gitu, makanya aku kumpulin di sini. Terus di bagian bawahnya ini ada persediaan kertas HVS warna aku. Di sebelah kanan meja aku ada beberapa troli ini. Jadi isinya yang pertama ada buku-buku, jurnal A6, terus ada koleksi stiker sheets aku juga. Jadi ada yang aku lepasin gitu, juga ada yang aku taruh di album. Terus juga ada binder A5 yang jarang aku pakai, sama album stiker lagi. Terus di bagian kanannya ini aku taruh lampu tumbler yang jarang aku pakai. Terus juga ada boneka kecilnya Wreck-It Ralph. Terus ada kayak tempat kecil buat aku taruh polkos yang aku dekor sendiri. Jadi beberapa aku masukin sini. Dan yang terakhir di sini tuh ada kayak buku gitu. Ini tuh isinya banyak, tapi sekarang udah jarang aku pakai. Di bawahnya disinilah aku taruh semua sticky, memo, sama stiker pack aku. Jadi ini adalah koleksi stiker pack aku akan tunjukin satu-satu. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian. Kalau misalnya kalian penasaran stationery aku ini beli di mana, kalian tinggal cek video-video haul aku sebelumnya aja ya. Karena tujuanku bikin video haul adalah pingin kasih tahu kalian aku belinya di mana, dan aku juga tunjukin detail produknya. Kalau misalnya kalian terus-terusan tanya ke aku lewat DM atau lewat komen, aku merasa video haul aku jadi nggak ada gunanya. Jadi itulah kenapa aku saranin kalian tonton video haul aku aja ya. Terus ini juga aku tunjukin stiker box aku. Jadi ini tadi tempatnya ada di atas washi tape, tapi aku lupa nggak tunjukin di awal tadi. Jadi aku langsung masukin di sini aja. Jadi untuk stiker box juga, untuk washi tape, untuk sticky note, untuk memo paper, semua bisa kalian lihat di video haul aku ya. Sekarang aku akan tunjukin koleksi memo paper sama sticky note aku. Jadi untuk koleksi terbanyak punya aku tuh emang memo sama sticky note. Tapi untuk favorit sebenarnya aku paling suka stiker ya. Kenapa aku punya memo sama sticky lebih banyak? Itu karena kalau stiker kita dalam satu pack itu kan dapat banyak desain. Sedangkan kalau misalnya sticky note atau memo paper, kita itu kayak rata-rata cuma dapat satu desain dalam satu pack. Jadi itulah mungkin kenapa aku punya sticky note dan memo paper lebih banyak. Padahal kalau misalnya kalian tahu aja, kalau misalnya stikernya dibukain satu-satu, itu pasti lebih banyak ya daripada memonya. Nah, jadi ini tuh udah cukup lama aku kumpulin stationery ini. Jadi aku tuh biasanya nabung dan aku beli di akhir bulan. Jadi intinya aku biasanya menahan diri untuk gak beli apa-apa di awal bulan. Dan sisa uang saku aku buat belanja di akhir bulan. Jadi kalau misalnya kalian kepingin belanja, sebenarnya aku saranin belanja di akhir aja. Karena kalau misalnya kalian belanja di awal, takutnya nanti kalian kekurangan uang di akhir bulan. Sekarang kita pindah ke bagian paling bawah troli pertama. Jadi di sini aku taruh alat-alat journaling. Jadi gunting aku tuh banyak banget karena aku tuh sering menghilangkan gunting dan pas beli baru akhirnya yang lama ketemu. Terus aku tuh juga punya silet ini, aku nggak tahu namanya gimana. Cuman ini tuh menurut aku bagus banget karena ujung siletnya itu bisa jadi tutupnya juga. Dan ini produk dari Mepet ya. Nanti aku akan taruh link official store-nya juga di bawah, jadi kalian bisa cek. Di sini aku juga taruh penggaris dan beberapa pin set aku yang biasa aku pakai buat ambil stiker. Di sebelahnya aku juga taruh pelubang kertas atau hole puncher atau yang biasa aku sebut plong-plongan. Jadi aku punya dua. Terus aku juga taruh penghapus, ini punya Mepet.
terus ada stapler dengan ukuran besar, dan juga ada corner rounder. Di sini aku juga taruh lem, terus ada glossy accent juga, terus ada refill dari cutter aku. Terus di belakangnya juga ada cutting mat, ada paper trimmer, dan di bagian kanan sini aku taruh double tape aku. Terus juga ada tape dispenser. Jadi ini dulunya aku beli di Miniso. Ini tuh biasanya aku pakai buat nutupin alamat kalau misalnya aku bikin video. Dan ini tuh gampang banget ya dipakainya. Terus di bagian depannya sini juga ada beberapa klip. Dan aku tuh beli klipnya juga di Miniso. Lanjut lagi kita ke troli yang kedua. Jadi di atas sini aku taruh box. Ini itu isinya lebih ke alat-alat emboss aku. Jadi aku punya hot gun. Ini tuh kayak semacam hair dryer, tapi ini tuh panas banget. Jadi ini buat embossing. Jadi aku juga punya beberapa embossing powder. Dulu aku beli buat tugas kuliah aku. Terus ini juga ada ballpoint-ballpointnya. Dan di belakang sini aku taruh tanaman-tanaman kering. Ini aku belinya di Shopee, nanti aku akan taruh linknya di bawah. Jadi ini tuh murah-murah banget dan aku biasa jadiin hiasan foto. Di bawahnya yang sebelah kanan ini adalah perlengkapan packing aku. Jadi kalau misalnya aku mau pen palingan, atau aku mau kirim surat, atau mau kirim barang yang kecil-kecil, aku biasanya ambil amplop di sini. Terus di sebelah kiri ini aku taruh beberapa aksesoris yang lucu kayak bolpen. Terus juga ada gantungan kunci. Terus aku juga taruh beberapa photocard buatan aku. Dan ya intinya ini aksesoris. Terus untuk box yang ada di belakang ini aku akan jelasin di meja ya. Jadi kotak yang pertama ini isinya lebih ke barang-barang DIY aku. Jadi ini adalah stiker yang aku desain dan aku print sendiri. Kalau misalnya kalian mau template-nya, kalian bisa lihat video aku yang how I made and decorate my K-pop Polaroid. Nanti aku akan taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa cek. Dan ingat sekali lagi, itu template buat kalian print sendiri ya. Kotak yang kedua ini tuh isinya cukup random, jadi ada pin yang dari Blume Binu, terus juga ada beberapa postcard sama stiker. Ini tuh yang didesain sama adiknya Cecang aku, jadi ini tuh gambarnya bagus-bagus banget. Dan kalau misalnya kalian tertarik, nanti aku akan taruh Instagramnya di bawah juga ya. Kotak yang terakhir, ini tuh kotaknya Blume Binu. Dan ini cukup susah dibuka karena dia terlalu penuh. Dan ini tuh isinya kayak photocard, terus ada stiker card juga. Ini semua dari Blume Binu. Kalian bisa cek K-pop haul aku ya. Dan kita lanjut lagi, bagian bawahnya ini aku akan langsung bawa ke meja aja ya. Jadi untuk kotak yang pertama ini tuh ada kayak tatakan gelas gitu. Ini aku bikin sendiri. Jadi tali goni aku puter-puter gitu. Terus aku juga taruh beberapa stiker pack. Ini dari Journal Marci. Kalian bisa lihat di haul-haul aku sebelumnya aja. Terus ada stiker-stiker pack yang lain. Intinya semua ini udah ada di haul aku sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal cek aja. Kalau yang ini hadiah ulang tahun dari teman-teman aku. Terus juga ada stabilo dari penpal aku. Dan di bagian sini aku juga taruh color card. Jadi ini dulu aku belinya di Vinci G. Terus ada buku stiker kecil gitu, ada di haul aku. Dan ada pembatas buku. Terus untuk kotak yang ini tuh isinya stiker yang aku print dan aku potong sendiri. Jadi ini tuh cukup banyak. Dan yang di bagian atas ini adalah stiker-stiker dari waktu aku kuliah yang aku kumpulin di sini. Selanjutnya ini ada mini binder aku. Ini sempet aku bikin videonya di video sebelumnya. Terus ada mini binder yang lain. Dan ada photocard binder aku. Di sini juga aku taruh buku-buku kecil. Jadi yang ini itu dari panitia waktu kuliah. Dan yang pink itu aku beli di Jakarta ya. Di belakang sini aku taruh postcard set. Jadi ini aku dulu belinya di BBW atau Big Bad Wolf. Jadi dia itu kayak
event buku terbesar gitu di Indonesia. Kalian bisa cari di Google aja, karena aku nggak tahu selama pandemi dia gimana eventnya. Jadi kalian bisa lihat di Google aja ya. Dan yang terakhir di sini ada barang yang aku beli di BBW juga. Ini itu lebih semacam kartu ucapan, tapi ini tuh desainnya bagus banget, makanya aku beli. Ini tuh kalau nggak salah isinya 10 atau 12, dan ini tuh menurut aku bener-bener bagus ya. Nah, ini bagian terakhir dari troli kedua. Jadi yang pertama ini tuh kotak yang isinya stiker-stiker. Ini yang aku dapat dari penpal-penpal aku. Jadi ini tuh kayak beneran banyak banget karena aku udah cukup lama penpalingan, makanya aku simpen di kotak ini. Terus di sini adalah vintage corner aku. Jadi di bagian bawah dari troli yang kedua, di sini aku taruh semua kertas-kertas memo. Terus ada sticky juga yang aku dapat dari penpal, dan ada yang koleksi aku sendiri. Intinya semua yang vintage aku taruh sini. Terus ini tuh gum tape craft paper. Jadi ini tuh semacam lakban atau selotip besar yang harus kita basahin sebelum ditempel. Terus juga ada koleksi stem aku. Ini tuh temanya kebanyakan vintage, makanya aku taruh di sini. Nah, di bagian bawah dari troli kedua, aku juga taruh kotak ini. Ini isinya wax seal aku. Jadi ini tuh stem yang bentuknya pakai lilin itu. Jadi aku emang suka banget karena ini vintage banget. Dan di bagian akhir ini ada tali rami atau tali goni, dan ada juga perlengkapan kaligrafi aku. Nah, di kotak yang ini tuh isinya pen holder aku atau nib holder. Jadi ini yang biasa dipakai buat kaligrafi. Dan ini juga ada beberapa nib yang aku punya. Jadi ini beli waktu aku kuliah semester 3 kalau nggak salah. Jadi emang sebelum aku terjun ke dunia lettering, aku tuh mempelajari kaligrafi dulu. Tapi entah kenapa aku nggak terlalu bisa kaligrafi, jadi sekarang aku lebih suka lettering. Di lemari terakhir, ini aku taruh polaroid sama tas aku. Terus di bagian pertama, ini tempat alat-alat jahit sama alat rajut. Terus juga ada buku-buku, ini yang nggak kepake. Jadi sekarang aku jarang banget pakai buku-buku ini karena aku lebih suka pakai binder. Di bagian yang ketiga, ini lebih ke alat gambar. Jadi ada persediaan sketchbook aku. Terus ada pensil warna, ini favorit aku karena dia creamy. Terus juga ada pensil warna Faber-Castell. Terus aku juga punya water soluble sketching. Dan ada Staedtler Brilliant Colors, Koi Watercolors, Miniso Color Crayons, dan ada produk-produk dari Maped. Ini bagus-bagus banget ya barangnya. Dan di sini adalah bagian yang bener-bener terakhir karena di sini tempat paling berantakan. Terus aku juga taruh alat-alat art and craft aku. Jadi ini tuh di bagian bawahnya masih ada lagi, tapi kayak berantakan banget gitu. Jadi guys, sekian untuk videoku hari ini. Semoga kalian suka ya. Intinya, caraku menata meja adalah memikirkan kemudahan aku dalam mencari barang. Terus, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Thank you for watching.